selamat malam. Terima kasih bagi yang sudi dan setia bersama kami melalui YouTube maupun FB Live. Dan pada malam ini kita dalam program Minggu Doa bagi Daerah Kependetaan Rosok. Malam ini merupakan malam terakhir dan kita akan bersama-sama mendengarkan makanan rohani yang terakhir daripada pembicara kita pada malam ini. Dan sebelum itu, seperti biasa, kita akan mulakan kebaktian kita melalui puji-pujian. Dan pada saat ini saya akan serahkan waktu dan tempat kepada pemimpin pujian. Dipersilakan. Mari kita memuji-muji nama Tuhan. Kita akan nyanyi dalam LPMI muka surat 38, Yesus Sahabat Terindah. Sahabat terindah yang menghapuskan dosa, segala pergumulan kita serahkanlah dalam doa. Berapa susah kita tangguh, suka pun lenyap, karena kita tak bertekun dalam doa yang tetap. Cobaan, kesukaran dan duka, jangan putuslah harapan, serahkanlah dalam doa. Manakah teman setia seperti Yesus Tuhanmu, yang mengerti keluh kita dalam doa yang sungguh. Bila kita jadi lemah, beban pun berat rasanya, Yesuslah penolong kita, serahkanlah dalam doa. Jikalau teman mundur, haraplah pada Tuhan. Ia perisai dan penghibur yang memberikan lindungan.
Allah Bapa yang berada di surga, yang Maha Pengasih dan Maha Perkasa. Pada saat ini kami datang ke hadirat-Mu untuk berbakti dan memuji-Mu, Pak. Kami berterima kasih atas berkat-Mu serta penjagaan-Mu yang Engkau sudah berikan kepada kami. Kami bersyukur atas kesempatan dan masa ini Engkau sudah berikan kepada kami untuk terus melayani Bapa. Isilah kami dengan rahmat-Mu serta kasih-Mu, sementara kami mendengar firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu selepas ini. Kami mohon malaikat-Mu terus menjaga kami dan melindungi kami dari segala gangguan kejahatan dalam kebaktian ini, Bapa. Inilah doa kami serahkan oleh Yesus Kristus yang sudah menjadi juru selamat dan penebus kami semua. Amin. Shalom dan salam damai dalam kasih Tuhan Yesus. Puji syukur kita pada hari ini, pada malam ini, kita dapat bersama-sama untuk mempelajari satu lagi pelajaran dalam minggu sembahyang kita. Saudara-saudara yang terkasih, kita sudah mengikuti 7 pelajaran yang sangat baik bagi kita. Dan saya pasti kita dapat mengikuti dengan baik semua pelajaran yang sudah kita sama-sama pelajari. Sahabat-sahabat sekalian, para orang muda maupun orang-orang dewasa, pada waktu ini kita akan pelajari lagi satu pelajaran yang akan kita dengarkan bersama-sama. Juga saudara-saudara, saya juga berterima kasih kepada para petugas yang sudah memimpin daripada awal. Pemimpin pujian, pemimpin nyanyi, doa tutup dan juga doa buka. Terima kasih karena dapat mengikuti juga dapat melakukan pelayanan bersama-sama dalam minggu doa ini. Sahabat-sahabat sekalian, orang-orang muda, para anggota gereja di daerah kependetaan maupun semua yang mengikuti melalui YouTube dan juga Facebook. Terima kasih karena kamu sudah mengambil masa untuk mendengar akan firman Tuhan. Pada saat ini, mari kita ikuti pelajaran yang sangat baik dengan tajuk Menjalani Kehidupan di Akhir Zaman, Gaya Hidup Kristen, dan Peristiwa-peristiwa Hari Terakhir. Saudara-saudara, sebelum kita melanjutkan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, terpujilah Engkau Tuhan, Allah yang sangat baik, Allah yang memberkati, Allah yang melindungi. Terima kasih karena Engkau sentiasa terus menyertai kami. Pada waktu ini ya Tuhan, pada saat ini, kami datang kepadamu terlebih dahulu dengan doa. Kami sudah memuji Tuhan dalam pujian. Semoga dengan firman Tuhan pada malam ini memberikan kami satu berkat nasihat yang baik. Semoga Tuhan pelajaran ini akan membawa kami lebih dekat kepadamu Tuhan. Dan kami dapat melihat kepada Tuhan. Dan kami akan terus berserah kepada Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, berkati kami sepanjang pelajaran ini dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Di dalam Titus 2 ayat 11 sehingga 14. Hal itu demikian karena kasih karunia Allah yang menyatakan seluruh umat manusia telah nyata. Kita diajar supaya hidup warak, tidak memburu keinginan duniawi, mengawal diri, ikhlas, dan menghormati Allah pada zaman ini. Kita sedang menunggu hari yang penuh berkat yang kita harap-harapkan. Ketika kemuliaan Allah Maha Besar dan Yesus Kristus penyelamat kita akan terserlah. Kristus telah mengorbankan nyawanya untuk membebaskan kita daripada segala kejahatan, menyucikan kita, menjadikan kita miliknya, serta mendorong kita berbuat baik. Sahabat-sahabat semua, tulisan dari kitab suci ini sebenarnya mengajar kepada pelajaran yang sangat berbeza berbanding apa yang disampaikan dari ramai orang pada saat ini. Di mana mereka yang mengaku sebagai mereka mempercayai Injil Tuhan. Kita diajarkan sebenarnya hidup dengan mengawal diri, ikhlas, dan menghormati Tuhan di dunia kita saat ini. Terdapat
beberapa orang telah membantah hasil karya daripada Nyonya White ini. Pelajaran kita pada malam ini adalah disampaikan melalui tulisan daripada Nyonya White. Dia sendiri yang menyatakan pelajaran ini, dan saya hanya akan menyampaikan, semoga kita benar-benar dapat mengerti apa tujuan yang ingin disampaikan kepada kita. Terdapat beberapa orang telah membantah hasil karya daripada Nyonya White, karena dia mengajar bahwa adalah tugas kita untuk menantikan kemunculan Kristus secara pribadi di awan-awan. Saudara-saudara yang terkasih, Yesus telah berkata melalui mulut murid yang dikasihi, berkata seperti ini. Ya, aku akan datang segera. Dan Yohanes menjawab, sesungguhnya marilah engkau, ya Tuhan Yesus. Yesus mengucapkan kata-kata ini sebagai peringatan dan dorongan kepada umat-umatnya untuk umat-umatnya. Dan mengapa kita tidak memperhatikan kata-kata ini? Tuhan telah mengatakan bahwa orang-orang yang setialah yang akan didapati sedang bersedia dan sedang menantikan Dia. Lihat, apabila orang-orang yang setia, mereka adalah setia untuk menantikan kedatangan Yesus. Seharusnya kita juga seperti itu. Kita akan lebih setia menantikan kedatangan Tuhan. Masa yang tepat mengenai kedatangan Kristus tidak dinyatakan. Yesus berkata seperti ini, tidak seorang pun mengetahui hari dan waktunya. Tetapi Dia juga memberi tanda tentang kedatangannya. Ada tanda-tanda kedatangan Tuhan. Dan berkata, apabila kamu melihat semua perkara ini, kamu tahu bahwa waktunya sudah dekat dan segera akan bermula. Yesus meminta. Dia meminta mereka ketika tanda-tanda kedatangannya akan muncul. Bangkitlah dan lihatlah ke langit, karena sekejap lagi kamu akan diselamatkan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Kristus menyerahkan dirinya untuk kita agar Dia dapat menebus kita dari segala kejahatan dan menyucikan baginya orang-orang yang khusus, tekun dalam melaksanakan pekerjaan yang baik. Yesus menebus kita dari segala kejahatan dan juga menyucikan bagi kita. Saudara yang terkasih, saya berharap dengan firman Tuhan pada malam ini, satu nasihat yang baik bagi kita, membawa kepada kita melihat bagaimana Yesus mau menyatakan di akhir zaman ini, bahwa Dia benar-benar mau melihat kepada semua orang-orang yang percaya kepada Dia. Kita membaca tentang golongan-golongan orang-orang yang menolak kedatangan Yesus. Tetapi untuk golongan seperti ini, kedatangannya akan seperti pencuri pada malam hari, dan mereka tiba-tiba akan ditimpa kehancuran. Orang-orang yang menolak kedatangan Yesus, mereka akan merasa bahwa kedatangan Yesus itu seperti pencuri, karena mereka tidak percaya kepada Yesus. Sebab itulah mereka menganggap benar-benar seperti kedatangan seorang pencuri. Saudara yang terkasih, kita harus bangun untuk mengetahui tanda-tanda zaman dan memberikan amaran kepada orang lain. Tetapi masih terlalu ramai orang yang mengatakan hari Tuhan itu masih terlalu lama lagi. Dan saya percaya di luar sana masih ramai orang-orang yang mengatakan seperti ini. Masih lama, masih lama, masih lama. Sebenarnya sudah terlalu dekat akan kedatangan Yesus yang kedua kali ini. Bahkan Kristus menyatakan bahwa hal ini sudah hampir terjadi apabila Dia berkata, sungguh aku segera datang. Haruskah kita katakan ini bersama-sama dengan para pengejek akhir zaman? Saudara yang terkasih, saya tidak mahu bersama dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Saya mahu orang-orang membangkitkan orang-orang dengan berita tentang kedatangan Tuhan yang hampir. Saya mau menyampaikan kepada mereka bahwa Tuhan Yesus sudah hampir segera datang. Saya tidak mau mengatakan bahwa Yesus masih lama, tapi saya mau katakan Yesus segera dan mau membawa perkara ini kepada semua orang. Saudara yang terkasih, kita mempunyai satu tanggung jawab yang besar. Mereka yang mempunyai pengetahuan tentang kebenaran hari ini sebenarnya berada di bawah tanggung jawab besar di dunia ini.
Mereka harus memberi peringatan kepada orang-orang tertentu akan penghakiman yang akan datang. Mereka harus menjadi wakil Kristus kepada orang lain. Mereka harus mengangkat firman mereka kepada Tuhan, membuka pintu hati mereka kepada Yesus, dan membiarkan Dia masuk ke dalam hati mereka dan tinggal bersama mereka. Kita mesti meninggikan Kristus di dalam hati agar bait suci jiwa kita dibersihkan. Nah, ini yang paling penting. Kita harus meninggikan Yesus di dalam hati kita. Kedatangan Juru Selamat kita itu tidak lama lagi harus menjadi satu kenyataan bagi hidup kita. Tetapi persoalan yang penting untuk masa ini adalah bagaimana jiwa saya sendiri. Adakah saya ingin mengulangi kata-kata Kristus? Adakah saya mengajar anak-anak saya bahwa mereka mempunyai jiwa untuk diselamatkan? Bahwa kedamaian dan kekudusan mesti menjadi sebahagian daripada kehidupan mereka. Adakah saya mengajar mereka untuk meletakkan tangan mereka pada tangan Kristus agar dapat membimbing mereka? Ini harus kita tanyakan dalam diri kita. Pertama, adakah saya ingin mengulangi kata-kata Yesus? Adakah saya mengajar anak-anak tentang jiwa untuk diselamatkan? Adakah saya mengajar mereka meletakkan tangan pada Yesus? Tanyakan ini di dalam kehidupan kita. Adakah kita sudah melakukan ini? Kita ada pekerjaan yang memerlukan kesungguhan dari kita. Kita tidak perlu membuang waktu untuk minum dari tangki air yang kosong, yang tidak dapat menampung air sekalipun. Kita harus datang kepada Kristus tanpa bertangguh-tangguh lagi. Kita harus rajin belajar Alkitab. Mempelajari Alkitab adalah sangat penting bagi kita. Manusia sering saja terpesona dengan hal-hal dunia yang akan binasa ini. Tuhan memberikan kepada kita berkat-berkat yang berlimpah untuk dinikmati, dan Dia harapkan kita untuk menghasilkan buah kemuliaannya. Tetapi ramai orang yang mengabaikan pekerjaan-pekerjaan ini. Sekali lagi saya katakan, Tuhan memberikan kepada kita berkat-berkat yang berkelimpah untuk dinikmati. Dan Tuhan mengharapkan kita menghasilkan buah untuk kemuliaannya. Tetapi ramai yang mengabaikan pekerjaannya. Ketika Ellen White masih muda, Tuhan membukakan kitab suci ke dalam benaknya, memberikan dia terang akan kebenaran firman-Nya. Lalu dia pergi untuk memberitakan kebenaran kepada orang lain tentang berita keselamatan. Tetapi saudara laki-lakinya menuliskan kepada dia dan berkata, dia merayu kepada Ellen White agar tidak memalukan keluarga. Dia katakan, saudara laki-laki katakan, dia akan melakukan apa saja agar Ellen White tidak mau menjadi seorang pengkhotbah. Tetapi Ellen White berkata, apakah ini memalukan keluarga? Adakah sesuatu yang memalukan keluarga jika saya memberitakan tentang Kristus dan mengenai Dia yang disalibkan? Wah, satu pernyataan yang sangat baik. Ellen White tidak mudah menyerah. Bahkan para imam dan penguasa datang kepada murid-murid dan memerintahkan mereka untuk berhenti berkhotbah dalam nama Kristus. Sama seperti yang terjadi kepada Ellen White. Ada saudara terdekatnya coba untuk menghentikan dia. Tetapi tanggung jawab itu, tanggung jawab yang besar. Dia meneruskan menjadi pengkhotbah kebenaran. Saudara-saudara, kebenaran adalah seperti di dalam Yesus. Kita harus menyampaikan kebenaran itu seperti yang ada di dalam Yesus. Kristus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Selama 30 tahun dia sudah menjadi teladan kita. Dia bertahan menanggung penghinaan, dikeji celaan, ditolak, malah kematian. Namun saat ini dia hidup. Dia adalah juru selamat bagi kita yang hidup. Dia telah naik ke tempat yang tinggi untuk menjadi pengantara kepada kita. Tetapi sebelum penyalibannya, dia berdoa agar murid-muridnya dapat menjadi satu dengannya, seperti dia adalah satu dengan Bapa. Saudara yang terkasih, ceritakan tentang kasih Kristus, bicarakan tentang kuasanya, dan kamu mungkin dapat menikmati surga di dunia ini untuk masuk ke surga yang nyata.
Berilah respon kepada terang Tuhan, dan Anda akan seperti tanaman yang disiram. Kesehatan kamu akan bertambah baik dengan sekadar segera. Terang kamu akan bertambah tanpa disadari, dan kemuliaan Tuhan akan menjadi ganjaran bagi kamu. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan bagi kita pada saat ini membawa kepada kita melihat bagaimana Tuhan benar-benar ingin memberitahu bahwa apabila kita menjalani kehidupan di akhir zaman dengan gaya hidup Kristen serta peristiwa akhir di hari terakhir, maka kita menyatakan kebenaran Tuhan. Saudara yang terkasih, inilah firman Tuhan kita yang pendek pada malam ini. Menyatakan bahwa kita punya tanggung jawab besar menyatakan tentang kebenaran Tuhan. Dan apa yang harus kita nyatakan? Yaitu kabar baik dari Yesus. Semoga kita diberkati, semoga kita merasakan pimpinan Tuhan, dan kita dapat mengabarkan kabar baik kepada semua orang. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa di surga, pada saat ini kami sudah selesai. Kami benar-benar berterima kasih dengan firman Tuhan, mengingatkan kepada kami bahwa kami punya tanggung jawab yang besar, yaitu mengabarkan kabar kebenaran yang baik kepada orang ramai bahwa kedatangan Yesus sudah hampir datang. Jangan biarkan kami menjadi orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus, tapi jadikanlah kami orang yang lebih dekat kepada Yesus. Terima kasih Tuhan, karena sudah memberi satu pengajaran yang baik kepada kami. Inilah doa kami, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.